Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bertemu kembali dengan saya Pak Irfan Bianto dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi teks prosedur. Baiklah untuk anak semuanya, mari kita belajar bersama-sama materi berikut ini. Pada materi ini kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-ciri teks prosedur, kemudian instruksi informasi dalam teks prosedur. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang rancangan teks prosedur. Setelah itu kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Untuk yang terakhir, kita akan mempelajari pengembangan dan presentasi teks prosedur. Baiklah semuanya, untuk yang pertama, mari kita pelajari pengertian dan ciri-ciri teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur menunjukkan dan menjelaskan proses membuat atau mengoperasikan sesuatu. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Teks prosedur dalam industri berperan sebagai acuan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu secara bertahap dan tepat sasaran. Kemudian ciri-ciri teks prosedur adalah berisi langkah-langkah, B. disusun secara informatif, C. dijelaskan secara terperinci, D. bersifat objektif, E. menggunakan syarat atau pilihan, F. kalimat jelas, logis, dan singkat. Baiklah untuk anak sekalian, demikian tadi ciri-ciri dari teks prosedur. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang instruksi informasi dalam teks prosedur. Baiklah, mari kita pelajari bersama-sama bagaimana penyusunan informasi dalam teks prosedur. Kemudian bagaimana pedoman dalam menyusun teks prosedur. Mari kita pelajari penyusunan informasi teks prosedur. Perhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan kita susun. Kemudian, kita mengumpulkan sumber informasi. Selanjutnya, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang terakhir, kita menyusun teks prosedur secara utuh. Anak semuanya, demikian tadi langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari bersama-sama bagaimana pedoman dalam menyusun teks prosedur. Pedoman dalam menyusun teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Selanjutnya, pastikan instruksi atau langkah-langkah yang Anda berikan cukup jelas untuk dimengerti pembaca. Setelah itu, sesuaikan bahasa yang Anda gunakan dengan calon pembaca. Yang adalah urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Setelah kita tahu pedoman dalam menyusun teks prosedur, maka selanjutnya kita buat rancangan pembuatan teks prosedur. Rancangan pembuatan teks prosedur dirancang sedemikian rupa agar mengandung pernyataan umum dan langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur terdapat pada paragraf pertama, sementara itu paragraf berikutnya berupa langkah-langkah. Dalam bidang industri, prosedur perlu dipresentasikan agar pekerja mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam bekerja. Presentasi dapat diawali dengan salam. Pembicara dapat menyampaikan tema, tujuan, dan manfaat sebelum menerangkan langkah-langkah sesuatu kegiatan.
Pastikan pembicara mempresentasikan teks prosedur dengan jelas. Urutan langkah-langkah tidak boleh rancau. Demikian tadi rancangan teks prosedur dibuat. Untuk selanjutnya, teks prosedur dan kebahasaan teks prosedur mari kita pelajari. Yang pertama adalah struktur teks prosedur. Contoh struktur teks prosedur sebagai berikut. Tujuan: cara membuat QR kode QR atau dengan kode QR merupakan teknologi evolusi dari barcode atau kode batang. QR kode tercatat mampu menyimpan data yang lebih besar dibandingkan dengan barcode. Berikut cara membuat QR kode. Langkah-langkah. Langkah pertama, Anda bisa menggunakan koneksi internet dengan browser untuk masuk ke halaman go.qr.me. Selanjutnya, langkah kedua adalah memasukkan tautan atau link URL yang Anda ingin buat kode QR-nya. Anda hanya perlu menyalin dan menempel link website atau URL Anda. Selanjutnya, Anda bisa masuk ke tahap selanjutnya, yakni live preview. Pada bagian ketiga ini, Anda bisa langsung mengeklik download. Langkah keempat, setelah mengeklik download, Anda bisa memilih dengan format PNG, JPEG, SVG, atau IPS. Langsung klik di format yang diinginkan. Selanjutnya, Anda bisa mengecek keberhasilan QR code yang telah dibuat. Anda bisa menggunakan Google Set by Image, atau Anda bisa menggunakan aplikasi QR code reader dan scanner. Download aplikasinya di sini. Namun biasanya mengetes QR code dengan Google Set by Image seringkali mengalami kegagalan. Meskipun begitu, Anda masih bisa menggunakan aplikasi QR code reader. Demikian tadi contoh dari struktur teks prosedur. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita pelajari kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, penanda wacana. Penanda wacana adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai pernyataan untuk melanjutkan sesuatu pernyataan selanjutnya. Penanda wacana dalam kalimat ditandai oleh kata pertama, lalu setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Untuk selanjutnya, kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, ia, nya, mereka, kita, dan kami. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi juga disebut kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi merupakan kata yang bertugas untuk menyambungkan dua klausa atau lebih. Penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat terdapat pada teks prosedur. Selanjutnya adalah kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif dalam teks prosedur. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Sedang kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Nah, demikian tadi kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Untuk selanjutnya mari kita pelajari pengembangan dan presentasi teks prosedur. Dalam pengembangan teks prosedur harus diperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Saat memberikan presentasi, usahakan untuk menyampaikan dengan jelas dan sesuai dengan teks prosedur. Tanggapan dapat berupa pernyataan maupun saran. Demikian tadi bagaimana cara kita mengembangkan dan presentasi dalam teks prosedur. Anak semuanya, demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga materi yang sudah kita bahas tadi bisa menambah wawasan untuk kalian semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah kita mempelajari materi teks prosedur, supaya kalian lebih memahami tentang teks prosedur, maka kerjakanlah tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian teks prosedur? Kedua, sebutkan ciri-ciri teks prosedur. Ketiga, bagaimana cara penyusunan informasi dalam teks prosedur? 4. Sebutkan pedoman dalam menyusun teks prosedur. 5. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang rancangan teks prosedur. 6. Sebutkan contoh struktur teks prosedur. 7. Sebutkan kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. 8. Bagaimana cara pengembangan dan presentasi dalam teks prosedur. Demikian tugas-tugas yang harus kalian kerjakan supaya kalian semuanya bisa lebih memahami tentang materi teks prosedur.